Kedudukan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Jenderal MacArthur dengan kekuatan militernya berhasil merebut pulau-pulau dan mendekati negara tersebut. Dalam keadaan yang semakin terdesak, Jepang mengulangi janjinya kepada bangsa Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Untuk memperkuat janji tersebut, Jepang membentuk sebuah organisasi yang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai, atau dalam bahasa Indonesianya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. BPUPKI sendiri dibuat dengan tujuan untuk menyelidiki syarat atau usaha-usaha untuk tercapainya sebuah negara merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dengan wakil RP Suroso yang kemudian melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang tersebut membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Yang dalam berjalannya sidang, ada 3 orang atau 3 tokoh yang menyatakan pendapatnya terkait rumusan dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Atas saran dari seorang ahli bahasa, rumusan dasar tersebut kemudian dinamai dengan Pancasila. Namun, setelah berakhirnya sidang tersebut, belum ada kata sepakat untuk menetapkan rumusan dasar tersebut. Oleh karena itu, pada akhir sidang dibentuk sebuah panitia yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan sebutan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun Pancasila dan resmi ditandatangani tepat pada ulang tahun Kota Jakarta. Pada tanggal 14 Juli 1945, sebagai ketua dari Rumusan Dasar Hukum Dasar Negara Indonesia, Insinyur Soekarno mengajukan rancangan isi dari hukum dasar tersebut, yaitu yang pertama, ada pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan juga batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pernyataan Indonesia Merdeka sendiri diangkat dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sementara pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Setelah tugasnya selesai, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan dan digantikan dengan PPKI. Yang berikut adalah proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekembalinya Soekarno, Hatta, dan juga Rajiman dari Dalat, mereka mendapatkan informasi bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah terjadinya pemboman kedua kota besar Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Dengan tekad bersama dan juga peran atau dari tokoh-tokoh muda negara Indonesia, persiapan kemerdekaan Indonesia, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang diwakilkan oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Hal ini membuktikan bahwa kemerdekaan negara Indonesia bukan merupakan pemberian dari negara Jepang, melainkan usaha dan perjuangan dari bangsa itu tersendiri. Pengaruh penjajahan Jepang pada masa kini. Pengaruh penjajahan Jepang pada masa kini dapat kita lihat dari 2 aspek. Yang pertama adalah bidang sosial budaya. Pada bidang sosial budaya, pengaruh penjajahan Jepang pada masa kini dapat kita lihat dari 4 aspek. Yang pertama adalah pada struktur pemerintahan atau struktur masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda, di Indonesia yang dikenal hanyalah desa sebagai unit terkecil pemerintahan. Sementara pada zaman penjajahan Jepang, Indonesia memiliki 2 unit pemerintahan terkecil, yaitu yang pertama ada rukun tetangga atau RT, dan juga rukun warga atau RW.
Sistem pemerintahan tersebut diterapkan di Jepang dengan nama Tonarigumi. Sistem pemerintahan tersebut juga tetap dilaksanakan di Indonesia hingga pada masa kini. Yang kedua adalah pada bidang atau aspek bahasa. Pada aspek bahasa, yaitu pada tahun 1943, bangsa Jepang menyetujui pembentukan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia yang kemudian berhasil memodifikasi 7.000 bahasa Indonesia. Pada tahun 1942 disebut sebagai Tahun Bersejarah Bahasa Indonesia. Pada tahun tersebut, bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan di berbagai instansi, yaitu baik pendidikan maupun dalam keseharian. Yang berikut adalah pada bidang kesenian. Pada bidang kesenian, pada masa penjajahan Jepang, di Indonesia diadakan sebuah pameran, yaitu pameran bagi para pelukis Indonesia. Tujuan dari pengadaan tersebut adalah agar karya-karya oleh pelukis dari bangsa Indonesia sendiri tidak menyimpang dari keputusan atau ketetapan yang diadakan oleh Jepang. Yang berikut adalah pada aspek pendidikan. Tidak seperti pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Jepang, diskriminasi pendidikan dihapuskan. Pada masa penjajahan Jepang, semua orang dari berbagai lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pada masa penjajahan Jepang mengadakan sistem pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan yang ada pada negaranya sendiri, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan juga SMA 3 tahun. Sistem pendidikan tersebut tetap diadakan hingga pada saat ini. Yang berikut adalah pengaruh penjajahan Jepang pada militer. Pada bidang militer, penjajahan Jepang memberikan pengaruh baik bagi bangsa Indonesia untuk menumbuhkan sikap nasionalisme lewat pelatihan militer. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia, seperti Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Jepang memperbolehkan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional. Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga yang paling bawah, yaitu rukun tetangga atau RT, yang dalam bahasa Jepang disebut Tonarigumi. Jepang mendekati pemimpin nasional Insinyur Soekarno untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. Jepang ikut menggugah rakyat membentuk BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Jepang juga menginisiasi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Budaya Jepang yang disiplin diperkenalkan dalam kegiatan upacara bendera di sekolah. Tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia yang awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi akhirnya digunakan pemuda bangsa ini untuk melawan Jepang sendiri. Selain dampak positif, kedatangan Jepang juga membawa kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Antara lain, Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting, sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan kepada rakyat. Banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks, hingga hukuman mati. Jepang menerapkan sistem kerja paksa atau yang kita kenal sebagai romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban yang meninggal dunia. Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena pelampiasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. Suara rakyat yang dibungkam, pers dibatasi, hingga tidak ada yang berani mengungkap kejahatan Jepang. Terjadi kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah, seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan lain di tengah masyarakat. Standar pendidikan Indonesia menurun drastis
akibat Jepang memperkerjakan guru-guru pribumi sebagai pejabat yang mudah diperalat. Perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka tidak surut. Terdapat 3 perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, yaitu gerakan kolaboratif. Gerakan ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Jepang. Hal ini dikarenakan jika Jepang, maka akan memakan banyak korban jiwa dari rakyat. Gerakan ini contohnya dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, K.H. Mansur, dan Ki Haji Dewantara melalui gerakan yang disebut Putra. 2. Gerakan bawah tanah. Makna gerakan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Biasanya dilakukan oleh bangsa Indonesia yang bekerja di instansi-instansi pemerintahan Jepang. Cara perjuangannya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang tidak resmi, tanpa sepengetahuan Jepang. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan bertujuan menghimpun dan mempersatukan rakyat untuk meneruskan perjuangan mencapai kemerdekaan. Gerakan bawah tanah ini tersebar di berbagai tempat seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Medan. Beberapa tokohnya adalah Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, dan Soekarni. Yang ketiga adalah perjuangan bersenjata. Perjuangan bersenjata merupakan perjuangan dengan menghadapi Jepang dengan cara pertempuran langsung. Pada umumnya disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah pendudukan Jepang. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang yang mengakibatkan kemarahan rakyat Indonesia. Perlawanan ini terjadi di berbagai daerah seperti di Singapura hingga Aceh. Dengan demikian, terdapat 3 cara perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Modernisasi dalam bentuk restorasi Meiji ialah sebuah revolusi politik dan sosial di Jepang yang bermula pada tahun 1866 sampai 1869 yang mengakhiri kekuatan Shogun Tokugawa dan mengembalikan kaisar ke posisi sentral dalam politik dan budaya Jepang. Matsuhito atau Kaisar Meiji yang berperan sebagai tokoh gerakan ini. Walaupun restorasi Meiji menyebabkan banyak trauma dan dislokasi sosial di Jepang, namun juga memungkinkan negara tersebut untuk bergabung dalam jajaran kekuatan dunia di awal abad ke-20. Jepang akan terus berkuasa di Asia Timur sampai gelombang pasang berbalik melawannya dalam Perang Dunia II. Namun saat ini, Jepang tetap menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia dan merupakan pemimpin dalam inovasi dan teknologi, sebagian besar berkat gerakan modernisasi restorasi Meiji. Peristiwa restorasi Meiji memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses modernisasi di negara Jepang. Yang pertama, pengaruh dalam bidang pemerintahan adalah dengan dibuatnya UUD 19890 yang mencontoh UUD negara Jerman. Yang kedua, pengaruh dalam bidang pendidikan adalah dengan berkembangnya pendidikan yang mencontoh negara barat dan dikeluarkannya peraturan wajib belajar pada tahun 1866. Yang ketiga, pengaruh dalam bidang militer adalah dengan membangun basis militer yang modern dengan meniru militer negara Jerman dan juga membangun industri militer serta menerapkan wajib militer bagi seluruh rakyat. Yang keempat, pengaruh dalam bidang ekonomi adalah terjadinya perubahan negara yang dahulunya adalah negara yang agrikultur menjadi negara yang unggul dalam bidang manufaktur. Yang kelima, dalam bidang budaya, meskipun Jepang mendapatkan pengaruh dari bangsa barat, namun Jepang tidak melupakan budayanya. Dan Jepang yang saat ini telah menjadi negara yang modern, namun kebudayaannya masih tetap terjaga dengan baik. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia berawal dari keinginan mereka
untuk mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini ditunjukkan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii pada 8 Desember 1941. Jepang bertujuan untuk menaklukkan Asia Pasifik. Dikutip dari Kemendikbud, pindah tangan penjajahan atas Indonesia dari Belanda kepada Jepang disepakati dalam Perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan kekuasaan itu, Jepang dapat menarik hati rakyat Indonesia, bahkan disambut gembira. Apa penyebabnya? Setelah menandatangani penyerahan kekuasaan, Jepang mulai menggunakan data-data intelijen untuk membuat propaganda yang bisa menarik simpati rakyat. Maka, di awal kedatangannya, Jepang bisa dengan cepat mengerti budaya lokal dan menghubungkan segala peristiwa sebagai dampak dari hal-hal yang bersifat metafisis. Contohnya, Jepang menggunakan ramalan Jayabaya tentang datangnya bangsa kulit kuning yang akan mengusir bangsa kulit putih. Propaganda lainnya adalah Jepang menyebut diri mereka sebagai saudara tua bagi Indonesia. Setelah itu, lahir gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Jepang memberikan pernyataan berikut ini di setiap kesempatan. 1. Indonesia Nippon berada di kedudukan yang sederajat. 2. Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia. 3. Jepang akan memimpin Asia untuk membangun Asia Timur Raya. 4. Bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Himomaru. Selain itu, lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan bersama Kimi Gayo. Pihak Jepang juga menarik perhatian para pemuda Indonesia dengan bergabung ke dalam pasukan pembela tanah air atau PETA yang dibentuk untuk melawan sekutu selama Perang Dunia Kedua.